Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda, pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik. Kita semua sudah tahu bahwa saya ini mempunyai konsep The King of Science. Raja ilmu pengetahuan, The King of Science. Visi misinya yaitu ingin melakukan revolusi otak dan revolusi akhlak kepada manusia Indonesia pada umumnya dan umat Islam Indonesia pada khususnya. Mengislamkan orang Islam dan mengindonesiakan orang Indonesia. Karena sudah beberapa tahun terakhir Indonesia ini sekarang ini sudah dibuat tidak percaya diri. Punya alam yang sangat kaya, tetapi kebanyakan rakyatnya miskin. Mayoritas umat Islam, tetapi kelakuannya, hatinya, lisannya, pemikirannya bukan Islam. Banyak yang merasa orang Indonesia, tetapi teriak-teriak khilafah. Ingin ganti Pancasila, ingin ganti UUD 1945, ingin ganti kebinekaan. Sistem yang selama ini berjalan dan berputar dengan baik ingin diganti. Ini artinya sudah banyak orang Indonesia yang bukan Indonesia. Kita sudah merdeka 74 tahun lebih. Bentar lagi 75 tahun. Saya tidak ingin NKRI menjadi Suriah, NKRI jadi Palestina, NKRI jadi Libya, NKRI jadi Irak. Negara mereka hancur, negara mereka acak-acakan, negara mereka amburadul, terus-menerus dalam tangisan, terus-menerus berdarah-darah, terus-menerus perang saudara. Karena mereka sudah kehilangan jati diri mereka. Nasionalisme mereka sudah hilang. Mereka beragama Islam, tetapi hati mereka, lisan mereka, pemikiran mereka, perbuatan mereka bukan perbuatan orang-orang Islam. Mereka punya nasionalis, tetapi nasionalis mereka luntur. Dihancurkan oleh fanatisme agama yang dengan mudah mengkafir-kafirkan orang lain, dengan mudah mempersalahkan orang lain, sok benar sendiri, cepat emosi, akhirnya angkat senjata, terjadilah perang. Saya tidak ingin Indonesia seperti itu. Makanya, cuma dengan berbekal dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, yang punya rasa empati, simpati, bagaimana selama 5 tahun terakhir ini. Cuma saya sendiri yang berani tunjuk hidung orang-orang khilafah. Cuma saya sendiri berani tantang ulama-ulama pendukung khilafah. Cuma saya sendiri berjihad mati-matian membenarkan sesuatu yang sudah salah. Membuat benar yang asalnya salah dibetulkan jadi sebuah kebenaran. Yang asalnya bengkok diluruskan. Yang asalnya sesat disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah atau aturan yang sedang berlaku atau sudah berlaku di NKRI. Kalian semua tahu, saya ini sedang bertaruh nyawa. Bisa saja hari ini saya masih hidup. Beberapa jam kemudian saya bisa saja sudah mati. Karena lawan yang saya hadapi bukan orang-orang sembarangan. Lawan yang saya hadapi penjahat-penjahat yang ada di NKRI. Lawan yang saya hadapi mafia-mafia yang mendanai orang-orang khilafah untuk beraksi. Bisa saja saya diracun, bisa saja saya dipenggal, bisa saja saya diculik, bisa saja saya dibunuh. Tapi tidak takut, Mas Bro. Demi Indonesia, saya ambil resiko tersebut. Makanya saya berpesan, tolong berikan saya senjata. Dengan senjata ini saya menjadi sangat mudah melakukan penelitian, melakukan pengamatan, melakukan perenungan, membaca strategi-strategi mereka. Intinya ya, untuk menghancurkan mereka.
Mudah-mudahan kalau saya masih hidup, karena surat saya ini sudah tembus kepada Presiden, kepada Menko Polhukam, kepada Menteri Pendidikan, kepada Gubernur, kepada Wali Kota. Sudah tembus semuanya. Siapa tahu suatu saat mereka mengundang saya bisa mengemukakan apa yang mereka tanyakan, menjawab apa yang mereka mau. Dengan data-data yang sangat akurat dan lengkap tentang the king of science. Bagaimana cara merevolusi otak dan merevolusi akhlak manusia Indonesia. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Bagaimana cara membeli saya senjata? Tinggal transfer mas bro. Ke BRI 0757 0101 3531 532. Saya saat ini sudah berkeliling dari Jawa, Bali, Sumatera sampai Dumai. Dari satu hotel pindah ke hotel yang lain. Saya meneliti mas bro. Apa yang saya teliti masih saya rahasiakan. Intinya, nanti di hadapan Presiden Republik Indonesia akan saya kemukakan semuanya. Jadi tolong bantu saya. Karena yang namanya perjuangan butuh senjata dan butuh dana. Jangan sungkan mas bro. Demi Indonesia, saya bertaruh nyawa, kalian bertaruh harta. Ibu bapak hadirin pemuda, pemudi sebangsa setanah air. Banyak orang yang berkata, yang bertanya, yang menangis malah, yang memohon agar saya berani memberikan bocoran tentang the king of science. Bahkan mereka ingin mendapatkan kaos the king of science. Kaosnya keren mas bro, yang warna merah, yang sering saya pakai. Masalah kaos insya Allah saya akan pesan 10 dulu lah. Yang mau tinggal WA 088218100499. Harga kaosnya cuma 100.000, di pabriknya itu 100.000. Nyumbang 200 lah minimal. Jadi harga kaosnya 300.000 satu biji. Kalau mau nyumbang lebih gede ya silahkan, bebas-bebas saja. Langsung ke WA, pesan ke saya, tunggu beberapa hari nanti saya kirim. Terkhusus untuk masalah apa yang dimaksud dengan Islam. Islam itu adalah akhlak. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Islam itu sinonimnya akhlak. Akhlak itu sinonimnya Islam. Jadi kalau misalkan bisa diibaratkan cermin, maka orang yang berislam itu adalah orang yang bercermin. Kalau akhlaknya baik, maka Islamnya baik. Kalau akhlaknya jelek, maka Islamnya jelek. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, mengaku berislam. Kata Allah, mereka sesungguhnya bukanlah orang yang beriman, bukan pula orang yang berislam. Kenapa Allah bisa berkata demikian? Rasulullah berkata, "Innama bu'istu liutammama makarimal akhlak." Sesungguhnya aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan ke dunia ini, diutus ke dunia ini, ditugaskan ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak manusia. Dari yang asalnya jelek jadi baik, dari yang asalnya jahat jadi mulia. Makanya agama Islam dengan syahadatnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah diturunkan di negeri Arab, karena Arab saat itu merupakan daerah paling jahat, paling biadab, paling kurang ajar, paling pokoknya. Dalam bahasa yang lebih terkenal itu jahiliyah. Jahiliyah. Diturunkanlah Muhammad di sana untuk memperbaiki orang-orang Arab yang jahat. Maka daerah Arab terkenal dengan tanah haram. Tanah haram, tanah suci. Dulunya jahat, sekarang jadi suci. Disucikan. Karena di sana turun kitab suci.
Di sana diturunkan orang suci. Sehingga para pengikutnya itu suci. Apa yang dimaksud suci? Mulia. Apa itu mulia? Akhlaknya sangat baik. Jadi orang-orang Islam adalah orang-orang yang suci. Kesuciannya terletak dari akhlaknya. Ngaku Islam, maka harus punya akhlak yang baik. Nggak punya akhlak yang baik, kalian bukan orang Islam. Tapi baru ngaku Islam. Sekali lagi, ngaku Islam harus berani berakhlak baik. Nggak mau berakhlak baik, jangan ngaku-ngaku Islam. Nanti kalian akan masuk dalam golongan munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah, tapi Allah balas tipuan mereka. Banyak orang yang berpenampilan Islam, jenggot panjang, jidat hitam, pakaiannya kayak Nabi, pakai imamah dan lain sebagainya kalau ngomong ke Arab-Araban. Tetapi kelakuannya tidak Islam. Itu orang munafik. Ada orang, cewek, gadis, janda, berpenampilan pakai niqab, serba tertutup, serba hitam, wajahnya ditutup dengan cadar, bahkan ada juga yang sampai dengan mata-matanya. Tetapi kalau kelakuannya jauh dari tuntunan Islam, maka itulah orang-orang munafik. Jadi akhlak, ngaku Islam berakhlak. Apa itu akhlak? Suatu perbuatan yang didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran adalah buku pedoman, As-Sunnah adalah penjabaran. Jadi Al-Quran itu memuat inti-inti, petunjuk umum. Petunjuk khususnya yaitu dari hadis, dari sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Itu akhlak. Contoh, sebuah perilaku yang berakhlak. Poligami. Poligami ini adalah bukan perintah. Karena kalau perintah biasanya didahului oleh ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nas, itu perintah. Ini itu semacam kalau kalian mampu berlaku adil, nikahilah wanita yang kau senangi 2, 3, 4. Kalau tidak mampu berlaku adil, cukup 1 saja. Cuman oleh ulama-ulama sebelah diputar balik, jadi membingungkan. Seolah-olah ajaran Islam ini bertentangan dengan hati nurani wanita. Padahal enggak, Mas Bro. Coba perhatikan. Dari rukun Islam saja sudah jelas. Dari rukun Islam saja sudah jelas. Al-Islamu khamsyatun syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadun Rasulullah. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadun Rasulullah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan syahadat? Syahadat itu adalah sumpah setia. Di awal rukun Islam, kita diajarkan untuk setia. Setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan setia kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Setia untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga setia untuk menjadikan Rasulullah SAW Muhammad sebagai teladan kita dalam berucap dan berperilaku. Jadi sudah diajarkan kesetiaan. Qul huwallahu ahad, Allah itu Tuhan yang satu. Kesetiaan terhadap Tuhan yang satu. Setia itu nggak mungkin 2. Orang setia itu nggak mungkin 3. Orang setia itu nggak mungkin 7. Orang yang setia itu 1. Dalam rukun Islam kita diajarkan untuk menjadi orang yang setia kepada 1 saja. Kalau Tuhan kita 1, maka istri kita pun 1. Kalau kita setia kepada Tuhan kita, maka kita pun harus setia kepada istri kita. Tuhan kita 1, istri kita pun 1. Gak bisa misalkan gado-gado. Hari ini kita sholat di masjid, besok misalkan hari Minggu ke gereja, hari Senin pergi bersembahyang di Hindu, hari Selasa pergi bersembahyang di Buddha. Ini nggak setia.
Ini kacau balau. Salah satu ciri orang yang beriman, dia punya kesetiaan. Cinta adalah setia, setia adalah cinta. Kalau kalian cinta sama Tuhanmu, maka cintailah Tuhan yang satu. Kalau kalian cinta sama istrimu, maka cintailah istrimu. Cukup satu saja, nggak usah banyak-banyak. Dalam bahasa yang sederhana, akhlak yang baik itu, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang terbaik adalah muslim yang lisan dan perbuatannya tidak menyakiti orang lain. Kalau poligami ini bisa menyebabkan rasa sakit kepada istri kita, berarti kita tidak berakhlak, kita tidak berbuat adil. Artinya poligami itu haram. Karena salah satu perbuatan yang tidak berakhlak karena berbuat zalim kepada istri kita. Yang kedua, mendirikan khilafah. Tidak ada satu perintah pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dalam hadis, yang mewajibkan kita untuk mendirikan negara khilafah. Tetapi ada satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jelas untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi ini. Menegakkan hukum, nggak perlu mendirikan negara Islam. Apa itu bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang kalian kehendaki? Tidakkah lebih baik hukum Allah jika kalian yakin? Apa itu hukum Allah? Hukum Allah adalah hukum kebenaran yang menenangkan dan yang menyenangkan, mendamaikan dan membahagiakan. Itu hukum Allah. Jadi kalau misalkan ke ingin mendirikan negara Islam dengan embel-embel ayat tadi, saya kira ini sebuah kesalahan yang sangat besar. Karena memaksakan suatu kehendak akan menimbulkan masalah yang baru, yang akan lebih merusak dan membuat permusuhan. Kalau kita pakai baju, sudah tahu baju itu kekecilan, kita paksakan. Kalau dipaksakan, nanti bajunya robek. Kalau misalkan tidak robek, ya baju tersebut nggak pantas dipakai oleh kita, karena dipaksakan. Jadi khilafah ini nggak perlu dipaksakan. Nanti kalau dipaksakan, akan banyak hati yang terobek-robek. Kalaupun nggak robek, nanti nggak matching, Mas Bro. Diterapkan di NKRI nggak matching. Kalau udah nggak matching, maka NKRI akan terpecah-pecah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi hukum Allah ini hukum yang mempersatukan. Apa itu yang mempersatukan? Gotong royong. Kalau kata Soekarno, Eka Sira. Kita ini mendapatkan kemerdekaan karena gotong royong. Ada orang Kristen ikut berjuang, ada orang Hindu ikut berjuang, ada orang Konghucu ikut berjuang, ada orang Buddha ikut berjuang, ada orang Islam ikut berjuang, ada yang nggak punya agama ikut berjuang, ada yang cuma kepercayaan aja ikut berjuang. Akhirnya mereka dipersatukan dalam satu sumpah, namanya Sumpah Pemuda, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Ini sebuah kebenaran. Kebenaran itu mempersatukan, bukan malah memecah belah. Kemerdekaan sudah kita dapatkan dengan cara gotong royong untuk membuat sebuah negara. Soekarno harus memecah pemikiran, menggali pemikiran dari manusia Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Maka muncullah apa yang disebut dengan Trisila. 1. Demokrasi. 2. Nasionalisme. 3. Ketuhanan. Atau nasionalisme kalau nggak salah. Nasionalisme yang pertama. Yang kedua demokrasi. Yang ketiga ketuhanan. Ketuhanan yang berkebudayaan dan beradab. Lalu masih terasa kurang. Maka oleh Soekarno dipecah lagi menjadi Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini Pancasila sudah didiskusikan. Waktu era Soekarno, 1. Ketuhanan. 2. Kemanusiaan. 3. Nasionalisme. 4. Demokrasi. 5. Keadilan.
Jadi Pancasila ini hukum Allah. Pancasila ini bukan tauhid. Hukum Allah yang mencoba dikembangkan dengan membaca tanda-tanda yang terjadi di alam. Membaca tanda-tanda peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu siang dan malam. Orang-orang yang berakal hanya mampu melakukan seperti itu. Hanya orang-orang yang berakal. Hanya orang-orang yang terpilih. Hanya orang yang memang dipilih oleh Allah untuk menjadi wakil-wakil Allah di bumi ini. Salah satunya Soekarno. Diberikan kemampuan untuk melahirkan Pancasila. Jadi Pancasila ini tidak bertentangan dengan Islam. Pancasila ini adalah Islam. Islam ini adalah Pancasila. Pancasila, jika dikembangkan dengan baik dan benar, akan memanusiakan manusia Indonesia, mengindonesiakan orang Indonesia, mengislamkan orang Islam. Dalam bahasa yang lain, menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia. Dalam bahasa nasionalis, yang berpancasila. Pancasila kalau dirangkum, kata Nabi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang terbaik, yang lisan dan perbuatannya tidak menyakiti orang lain. Ini hukum Allah. Tidak menyakiti orang lain. Tidak menyakiti manusia. Ini salah satu ciri hukum Allah. Kalau ada hukum Allah yang diutarakan justru bertentangan, menyakiti, menzalimi manusia, itu bukan hukum Allah. Hukum Allah itu sudah jelas, tidak akan menyakiti manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hukum Allah itu membuat kamu mudah. Mudah dalam berhati, mudah dalam berpikiran, mudah dalam berucap, mudah dalam menjalankan hidup ini di kehidupan. Itu sifat hukum Allah. Pancasila membuat kita mudah dalam segala hal. Jadi Pancasila merupakan atau sesuai dengan tuntunan Islam, Pancasila merupakan hukum Allah yang mencoba digambarkan oleh Soekarno dalam bentuk yang paling sederhana, sesuai dengan kondisi dan situasi serta kebiasaan rakyat Indonesia. Jadi ibu bapak hadirin pemuda di sebangsa setanah air. Jika ada yang bertanya, Ustaz, apa yang dimaksud dengan Islam? Islam itu adalah akhlak. Ngaku berislam harus berakhlak. Kalau kalian sudah berakhlak, sudah pasti Islamnya baik. Kalau ada yang ngaku Islam, tetapi akhlaknya buruk, yakinlah mereka bukan orang Islam, tetapi orang munafik yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena akan membuat kerusakan dan permusuhan di dunia ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.